Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engla Perisa dengan NIM 200222008 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang style of leadership atau gaya kepemimpinan dalam mata kuliah administrasi pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan topik sebelumnya kaitannya dengan leadership atau kepemimpinan. Kali ini kita melanjutkan terkait dengan jenis dan gaya kepemimpinan. Artinya, setiap orang punya style sendiri. Gaya kepemimpinan berarti bicara soal style of leadership. Jadi, gaya yang harus dipahami adalah leadership secara umum. Kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana mengambil suatu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Nah, selanjutnya itu leadership juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain, orang-orang yang berada di bawah kita, yang menjadi pengikut kita, yang menjadi karyawan, pegawai kita, mempengaruhi orang-orang di lembaga secara keseluruhan. Agar apa? Agar mau mengikuti seluruh aturan main atau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Nah, gaya kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seorang bertindak, bagaimana seorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah yang membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga, seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau cocok bagi sebuah gaya atau style diterapkan oleh si pemimpinnya. Nah, Kispen menjelaskan minimal ada 5 alat ukur atau indikator yang kita manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang, atau barangkali ketika kita menjadi pemimpin kita bisa gunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan kita sendiri. Sebagai indikator itu yang terpenuhi oleh kita. Nah, yang terpenuhi apa yang mesti kita perbuat? Nah, 5 indikator kata Spen yaitu yang pertama, karisma. Dari seorang atau dari seorang adanya karisma dari seorang pemimpin ini akan sangat mempengaruhinya, akan mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan, mempengaruhi seluruh karyawan untuk berbuat dan keperilakuan dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin. Nah, dan yang kedua yaitu indikasi atau indikator mengukur gaya kepemimpinan seseorang atau gaya kepemimpinan kita punya menurut Gibson adalah melalui pengaruh ideal atau ideal influence. Seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu memberi pengaruh positif bagi keseluruhan bawahan. Namanya juga ideal influences. Ideal artinya mempengaruhi yang sangat baik
Karena kita adalah model orang-orang yang kita pimpin. Artinya gini, kalau kita ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita harus menjadi orang yang disiplin lebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan serta statement. Maka kebijakan itu harus kita yang mencontohkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu indikator yang bisa kita lakukan, bisa kita gunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan adalah untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahan menjadi memiliki inisiatif agar tidak berkembang dan menjadi kemampuan seperti yang diinginkan. Seperti pemimpin, sangat erat menjadi seorang pemimpin ini. Kalau dikaji keseluruhan ini, di bumi ini harus dimiliki seorang pemimpin. Dia jujur, dia baik, konsekuen, dan memiliki konsepmen yang tinggi, yang pintar, yang cerdas, mampu mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, adil. Ya, segala hal yang baik di muka bumi ini menjadi syarat. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Nah, yang keempat yaitu intelligence stimulation adalah kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya dapat menuntut bahwa bawahannya penting, bawahannya untuk lebih maju, berpikiran kreatif, berpikiran positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi, memiliki kreativitasnya yang tinggi untuk berkembang lebih maju. Nah, maka salah satu syarat menjadi pemimpin ialah harus cerdas, memiliki visi yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu individualism constitutions, perhatian individu, artinya perhatian seorang pemimpin kepada bawahannya. Nah, kita lanjut selanjutnya itu gaya atau style of leadership, jenis-jenis dari gaya kepemimpinan yang seringkali digunakan atau gaya ini melekat pada leaders. Tentu style yang kita gunakan harus sesuai dengan siapa kita berhadapan. Jadi ini kadang-kadang menjadi pilihan. Nah, secara umum yang pertama itu gaya itu disebut sebagai gaya atau tipe kepemimpinan karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik ini ada satu energi yang sangat besar, ada daya tarik, ada wibawa yang luar biasa tanpa disadari bahwa tidak disadari oleh leader, termasuk kita yang dipimpin. Nah, selanjutnya itu tipe yang kita sebut sebagai tipe jenis atau style paternalistik. Nah, dan selanjutnya itu ada juga tipe militaristik. Tipe ini bersifat kemiliteran. Nah, itu bahwa dapat kita lanjut lagi ya. Itu kepemimpinan yang mampu melaksanakan tugas mereka, tugas-tugas administrasi yang sangat efektif. Dan yang terakhir ini kepemimpinan demokratis harus dipahami. Jangan salah fokus. Nah, kondisi saat ini di tanah air amat sulit mencari demokratis. Yang sebenarnya paling banyak itu sedemokratis. Sebenarnya bukan demokratis. Nah, baik, maka dari itu kita dapat menjadi, insya Allah kita dapat menjadi seorang pemimpin yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf.
Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.